pagi hari ini kita berkumpul di tempatnya Mbah Larno untuk melakukan ibadah jalan kaki dan akan divisualisasikan atau diperagakan oleh anak-anak kita OMK dari FX Mento. Untuk itu prosesnya nanti mari kita ikuti bersama dan kita bisa memaknai bagaimana kisah Tuhan kita Yesus Kristus hingga sampai disalib dan bangkit untuk menebus dosa manusia atau dosa-dosa kita. Dan untuk ibadat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Prodiakon Pak Parmo, dan semua peragaan akan dikoordinasikan oleh Mas Tutup selaku koordinator yang bertanggung jawab dalam visualisasi nanti. Selanjutnya agar lebih efisien dalam pelaksanaannya, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Larno. Bapak Ibu, para adik-adik, wilujeng berkat dalem, sampun semean, sarapan pagi. Oh, belum supet lagi. Lekas saya. Mari kita satukan dengan renungan dan doa dalam perjalanan salib ini melalui Via Dolorosa. Keibuan kita, kesungguhan kita, ketidakterus-terangan kita, bahkan kebodohan kita, kelemahan kita, dan juga hati kita yang kurang beres, kita satukan, kita aduk dalam permenungan dan doa ini. Dan semoga kita mendapat rahmat sehingga kita menjadi manusia atau individu yang rendah hati dan dapat melayani sesama. Amin. Amin. Mari kita dengan lagu pembuka. Lagu pembukaan dari buku Madabakti, Sengsaramu Oh Yesus, nomor 379. 379. Sengsaramu oh Yesus. Monggo 1, 2, 3. Sengsaramu oh Yesus, akibat dosaku, Kau tidak disiksa, diburu rakyatmu, Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Kristus kurban cintanya taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikorbankan, supaya dosa kita diampuni Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita. Selamat pagi berkah dalam. Mari kita akui dosa-dosa kita dan kita tobat. Kita doakan bersama. Saya mengakui kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Diko, meskipun biasanya sengsara dan korban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Diko untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami dan untuk gereja-Mu yang sedang berziarah menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi korban. Pengertian yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa. Bangun! Ayo cepat! Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ayo cepat!
Pak, salibkan dia. Salibkan dia. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita kepada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena Panggul salibmu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salibmu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa. Kuat. Salibkan dia! Salibkan dia! Biarkan Yesus mati! Salibkan dia! Salibkan saja dia! Kuat. Ayo cepat. Jalan. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan saja dia! Dia memang pantas untuk dihukum mati. Salibkan dia! Cepat. Cepat. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. dia capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya lewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang
Oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak. Lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Dengan rela kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bangun, cepat. Salibkan dia. Cepat angkat salibmu. Cepat, salibkan dia. Salibkan dia. Ayo cepat. Ayo cepat. 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 Cepat, cepat. Ayo cepat Yesus. Kenapa kamu diam saja? Cepat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Berdiri cepat. Lepaskan. Berdiri cepat. Salibkan dia. Cepat. Cepat jalan Yesus. Jangan apa? Cepat. Salibkan dia. Cepat. Salibkan dia. Cepat Yesus. Cepat. Salibkan dia.
Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Hei kamu, cepat bantu Yesus. Cepat. Kami menjadi ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tuhan sendiri tidak sanggup salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus," kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban? Ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan, meski kecil, sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak. Tuhan juga menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Cepat jalan. Jalan cepat kamu. Cepat jalan, cepat. Cepat jalan. Cepat salibkan dia. Cepat jalan, jalan. Perhentian yang keenam, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Diko ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemooh, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Bangun, bangun, bangun. Bangun, cepat, jalan. Jalan cepat. Ayo cepat. Simon, kamu cepat.
Cepat, jalan. Cepat, Yesus. Lebih cepat lagi, Simon. Cepat, cepat. Ayo cepat. Jalan. Cepat. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, Engkau jatuhlah. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang kita pikul dan kesalahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bangun. Jalan. Jalan. Cepat, Yesus. Cepat, Yesus. Perhentian yang ke-8, Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara.
daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangis kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Cepat bangun. Cepat. Cepat. Cepat jalan. Cepat jalan. Cepat. Cepat. Cepat Yesus. Cepat jalan. Perhentian yang ke-9 Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali karena berat penderitaan. Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua korban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanlah kami, Tuhan, kasihanlah kami. Bangun, cepat bangun. Bangun. Cepat. Cepat. Cepat.
Cepat. Cepat. Cepat. Cepat, ini Yesusmu. Rajamu, lihat. Hahaha. Cepat jalan. Ini yang kau anggap raja? Lihatlah, inilah rajamu. Cepat jalan. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita korbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayo, balik, balik. Berdiri. Perjanjian yang ke-11 Yesus pada kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan.
itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para al-kujur. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Tuhan, menjadi pengikutmu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Engkau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Orang yang di kayu salib ini, orang yang engkau anggap sebagai raja. Lihatlah dia, seburuk apa dia. Perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tiga jam lamanya Yesus bermaut. 3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan Daud? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, ya Bapa, tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Ya Yesus yang Maha Baik,
Tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Penghentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepada Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladani cinta, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putramu kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Penghentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepada Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut
tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang dekat. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Diko yang sudah bangkit meskipun kami masih di dalam salib. Dikolah Raja dan penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperbarui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putramu. Kuatkanlah kami, agar kami dengan mengikuti jalan salib Putramu menjadi rela untuk membanggul salib dengan setia dan tekun serta rela mengabdi kepada Diko dan berilah rahmat-Mu kepada sesama yang kepada semua yang kami doakan tadi, dan antarlah kami semua kepada kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga apa yang telah kita lakukan, kita renungkan dan kita hayati, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, visualisasi jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai. Mari kita menjalankan tugas kita masing-masing dengan kesungguhan hati, dengan rendah hati.